Halo Sobat Patrio, selamat datang di Tarot Talk Show Patrio. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan bermanfaat bagi Sobat CKN. Saya Tia, dan hari ini kita akan membahas terkait pendaftaran bayi baru lahir di BPJS Kesehatan. Bagaimana sih cara mendaftarnya dan gimana informasi lengkapnya? Yuk kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang ada di tengah kita, yaitu dengan Mbak Rere. Boleh silakan teman. Halo, nama saya Rere dari Mutu Layanan Kepesertaan. Baik, kita balik lagi nih ke tema hari ini, yaitu pendaftaran bayi baru lahir di BPJS Kesehatan. Nah, Sobat Patrio, sebagian besar dari kita mungkin udah tahu nih BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh peserta di Indonesia. Tapi tahu nggak sih Sobat JKN bahwa penjaminan kesehatan untuk buah hati tercinta itu hal yang sangat penting? Nah, dalam pembahasan kali ini sangat relevan bagi para Sobat JKN yang baru saja menyambut kelahiran si kecil. Yuk kita kupas topik kita pada hari ini. Langsung aja ke pertanyaannya Mbak Rere. Pertanyaannya, seberapa penting sih Mbak pendaftaran bayi baru lahir ini ke dalam program JKN? Nah, kalau ditanya seberapa penting, ini penting banget. Karena bayi ini perlu dipantau secara intensif, satu. Yang kedua, kenapa kita mendaftarkan bayi ini ke BPJS Kesehatan? Agar tidak hanya memastikan akses layanannya itu dapat terpenuhi, tapi juga menghindari resiko itu biaya-biaya yang tak terduga sih. Kalau bayi kan biasanya dia semakin rentan dengan kondisi-kondisi yang kesehatannya, apalagi kayak gini nih, musim kayak gini, aduh rentan banget ya untuk bayi itu. Dan berarti memang penting banget ya Mbak untuk mendaftarkan buah hati ke program JKN agar bisa mendapatkan layanan kesehatan ya untuk bayi itu. Apalagi kan programnya sekarang mudah banget ya. Baik, secara teknis siapa aja sih Mbak yang bisa mendaftar dan kapan waktu pendaftaran itu bisa diajukan ke BPJS Kesehatan? Kalau untuk secara teknis sih, untuk daftarnya sih, ini ya semua bayi yang baru lahir itu bisa langsung didaftarkan. Nah, bisa sekarang udah gampang daftarnya itu melalui rumah sakit ya, melalui SIPP rumah sakit. Terus kalau untuk siapa aja yang berhak, semuanya semua dari segmen itu berhak untuk mendaftarkannya. Satu, segmen PPU, penerima pekerja penerima upah atau yang dari pekerja swasta, terus PBPU yang peserta mandiri, PBI yang dari pemerintah, itu semuanya bisa didaftarkan. Ada maksimal ini nggak sih Mbak pendaftarannya itu berapa pada saat si bayi itu usia berapa? Oh ya, kalau untuk pendaftarannya dia dari baru lahir ya, dari baru lahir itu langsung didaftarkan maksimal 28 hari. 28 hari dia harus segera didaftarkan. Itu kalau misalnya dia tidak didaftarkan, nantinya pun kalau dia mendaftarkan lewat dari 28 hari, dia akan terhitung biayanya dari lahir untuk pendaftaran. Jadi ya mumpung masih ingat ya, masih awet juga, segera deh yang ibu-ibu baru lahiran itu cepat-cepat didaftarkan tadi. Untuk proses pendaftarannya ini seperti apa sih Mbak, dan apa aja sih dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkannya? Kalau untuk pendaftarannya itu dia biasanya kan di rumah sakit itu ada surat keterangan kelahiran nih Mbak Lia ya. Dia surat keterangan kelahiran itu udah ada, dan pastikan untuk BPJS ibunya ini aktif. Untuk BPJS ibunya aktif. Terus kalau untuk yang bayi baru lahir banget, itu aja yang diperlukan. Tapi kalau misalnya dia udah lewat dari 28 hari, diusahakan dia sudah terdaftar NIK-nya. Dia sudah punya masuk ke dalam kakak, ke dalam kakak, betul. Jadi nanti pas didaftarkan sudah tertera namanya. Nah, itu Sobat JKN untuk langkah dan dokumen apa aja nih yang dibutuhkan, dan yang penting status kepesertaan ibu itu dalam keadaan aktif dan bisa langsung didaftarkan di kanal-kanal BPJS Kesehatan.
Lalu iuran biayanya nih Mbak Rek, untuk iuran biaya tersebut berapa sih dan apa aja hak layanan yang didapat oleh bayi tersebut? Kalau untuk iurannya tergantung iuran yang dipakai oleh orang tuanya ya Mbak ya. Jadi kalau dari PPU biasanya kan berarti mengikuti orang tuanya. Kalau yang dari PBPU dia sama juga ikut kelas orang tuanya. Itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1-nya 150, kelas 2-nya 100, kelas 3-nya 35.000 gitu. Oke, berarti kelasnya nggak bisa beda ya Mbak sama ibunya ya? Kelasnya betul Berarti bisa hidup beda. sama data Harus ibunya ya? menghidup dari data orang tuanya. Nah, ada nggak sih Mbak tips atau catatan penting nih untuk para orang tua di luar sana yang baru memiliki buah hati yang belum terdaftar di program JKN ini? Kalau tips sih sebenarnya ada ya. Kalau palingan gini aja, kalau pas dia udah hamil, dia tahu dia hamil, dia harus segera mendaftarkan, bukan hamil, masa dia hamil, nah otomatis kan orang tuanya mendaftarkan dirinya dong. Nah setelah lahiran itu wajib langsung segera didaftarkan bayinya langsung gitu setelah lahiran. Baik, berarti dengan mengikuti langkah-langkah itu bisa dapat jaminan kesehatan ya untuk si bayinya Betul, tersebut ya. bisa banget. Apalagi kan sekarang di rumah sakit juga udah mudah banget ya Mbak Tia, ketika lahiran di rumah sakit itu otomatis pasti rumah sakit yang mendaftarkan. Jadi kita nggak bisa tuh kayak nggak perlu pernah didaftarkan gitu, kayak nggak ada di Jadi langsung didaftarin ya langsung selanjutnya. didaftarkan. Gitu. Itu dia Sobat JKN pembahasan kita tentang pendaftaran bayi baru lahir di BPJS Kesehatan. Dengan adanya informasi podcast ini harapannya dapat memberikan sudut pandang baru dan insight baru seputar pelayanan BPJS Kesehatan. Semoga dengan informasi yang sudah disampaikan menjadi perhatian bagi Sobat JKN, khususnya untuk orang tua ini yang baru memiliki buah hati guna untuk si bayinya dapat mendapatkan jaminan kesehatannya. Nah, terima kasih untuk Sobat JKN yang sudah mendengarkan podcast taruh kita hari ini. Jangan lupa untuk follow podcast dan sosial media Patriot JKN ini agar gak ketinggalan infonya loh dan tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sobat JKN tetap sehat, tetap semangat. Dah.